Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube favorit kalian, Aplikasi Miskin. Hari ini tadinya sih saya mau wait and see aja market ya. Cuma karena ada beberapa permintaan dari subscriber untuk membahas IHSG, hari ini saya akan membahas IHSG ya. Seperti yang kemarin saya perkirakan, IHSG akan terus turun menguji support-support barunya ya. Sebenarnya sih saya prediksi IHSG ini udah dari kemarin ya, bisa kalian lihat di channel saya video sebelumnya. Jadi IHSG itu mengkonfirmasi pola double top. Double top itu pola pembalikan arah ya. Udah fix itu pola double top itu pembalikan arah dari trend bullish menuju sideways atau bearish langsung ya. Kita lihat di sini. Polanya udah jelas ya double top. Double top di sini tembus supportnya. Support sini tembus itu udah konfirmasi ya, udah bahaya ya, udah danger ya. Nah, oke. Kita lihat dulu sejarah IHSG. Mungkin banyak yang bertanya, memang seberapa mengerikannya pola double top itu ya? Jadi pola double top itu setahun yang lalu itu menghancurkan IHSG ya. Kita lihat, teman-teman bisa lihat nih, pola contoh double top langsung di sini ya. Di bulan Januari nih, yang mulai awal crash ke Februari ya. Teman-teman bisa lihat tuh. Pantulannya persis sama kan? Nah, saya buat nih support barunya nih. Support berikutnya tepat pantulan yang IHSG waktu setahun lalu ya, mantul di sini ya. Di kisaran 58 ke 5875 lah kira-kira, itu mantul IHSG memang rebound. Nah, kita lihat di sini ya. Nih, kotak-kotak yang saya merahin ini pantulan-pantulan supportnya ya. Nah, supportnya sekarang nih IHSG lagi menguji di kisaran 5950 sampai 6050 ya. Lagi menguji, dan nanti kalau misalnya tertembus supportnya akan menuju ke 5820, 5860 di sini ya. Dan every bounce is a sell dulu ya. Jadi every bounce is a sell bagi IHSG, karena target penurunan itu kalau orang banyak yang bilang, "Oh, tenang aja nih, IHSG bakal nguji ke 5.800-an nih. Pasti di situ mantul lah, nggak mungkin lah orang ini uptrendnya kuat banget nih, uptrendnya kuat banget ya." Kita lihat ya. Ya, kita boleh-boleh aja sih optimis ya, tapi kita harus prepare for the worst. Jadi for the worst-nya apa sih bang? Area best buy-nya IHSG itu sebenarnya di 5.400, itu best buy. Kenapa best buy ya? Karena itu merupakan tadinya resist cup with handle ya. Ini kita lihat cup with handle di sini, resistnya cakep, dia break up di kisaran 5370 sampai 5430, itu jadi area best buy-nya. Jadi di mana-mana kalau misalnya resisten sebelum breakout itu bisa menjadi support, next support kuat ya. Jadi ini kita lihat nih resistnya di sini, berarti next kisaran di sini ya. Jadi ya banyak berharap 5.800 bisa mantul. Ya kita lihat aja, kayak kemarin tahun lalu ya, dia memang mantul. Tapi lihat pantulannya DCB ya, Dead Cat Bounce ya. Jadi Dead Cat Bounce itu kayak kucing jatuh dari ketinggian, dia mantul tapi akhirnya mati juga ya. Gitu. Jadi turun lagi tuh. Lihat ya, pantulannya turun. Nah, mungkin di sini juga nanti ada pantulan nih, 5.800 itu pasti ada pantulan. Dia ke arah 5.950-an lah pantulannya kira-kira. Tapi nanti dia itu mantul untuk turun lebih dalam lagi. Karena apa? Karena sekarang kita lihat semua isu negatif sedang di blow up. Kan itu kalau misalnya market IHSG itu kan ada buyer dan seller ya. Jadi buyer dan seller itu kalau misalnya cuma ada seller, buyer yang nggak ada ya otomatis turun terus. Jadi siapa yang mau beli sih pada saat isu negatif lagi blow up kan gitu kan. Contohnya misalnya kasus BPJS atau kemarin ini reksadana Aberdeen itu mau minggat dari IHSG ya, meskipun nilainya cuma 1 triliun, tapi menurut saya sih pengaruh berat. Oke, selanjutnya itu area best buy. Kita bahas area best buy ya. Kapan entry yang paling terbaik untuk IHSG itu di kisaran 5.400. Itu area best buy. Kalau misalnya area tersebut tidak sanggup menahan, nah itu area namanya super diskon. Jadi IHSG dikasih diskon di kisaran 4.950 sampai 5.000. Oke, itu area super diskon. Jadi kalau misalnya kita udah beli di area super diskon 5 ribuan, itu meskipun ada potensi misalnya kayak ke tahun lalu misalnya ke 4.500, itu no problem. Kita taktiknya itu cicil ya, cicil, jangan langsung all in. Jadi cicil nih, misalnya tiap penurunan nih di 5.000 cicil, nah nanti turun lagi nih ke di bawah 5.000, di bawah support 5.000, oke cicil lagi gitu ya teman-teman. Jadi nanti kita average-nya bisa di bawah banget. Oke, itu pembahasan tentang IHSG ya, keseluruhan komposit indeks kita. Sekarang bahas satu saham satu persatu dulu ya. Pertama, saham sejuta umat dulu, BRIS ya. Ini mantan emiten kesayangan saya nih. Tapi itu, saya ada kasih tahu pelajaran penting nih buat teman-teman nih.
jangan terlalu mencintai emiten ya. Kita kalau misalnya beli emiten itu ya beli barang, jangan terlalu mencintai nanti prospeknya gimana atau gimana gitu, jangan. Jadi misalnya udah untung besar ya sudah sell aja gitu, sell. Jadi jangan terlalu mencintai suatu saham lah. Jadi gini, Breeze ya, kita lihat ini seluruh support kuatnya ditembus. Pertama Breeze itu membentuk double top. Double top dia confirm tembus supportnya di 3000 ya, di bawah 3000, 2970 ya. 2970 itu supportnya dia ya. Mantul dan tembus, itu confirm, berarti confirm double top. Area penurunannya sebenarnya harusnya itu di kisaran 2400. Tapi melihat tekanan begitu deras ya, masih belum berkurang nih tekanannya. Hati-hati tuh kalau misalnya Breeze supportnya 2400-nya tembus. Itu next konsolidasinya itu nanti next supportnya di area konsolidasinya dia ya, yang udah berjalan lama tuh waktu bulan Oktober itu ya. Di kisaran 1400 sampai 1500 ya. Best buy-nya Breeze itu di kisaran 1500 itu, jadi kalau misalnya Breeze ke arah 1500 itu best buy ya. Teman-teman boleh mulai cicil, oke? Saran untuk sekarang ya every bounce is a sell untuk Breeze ya. Jadi ya setiap pantulan itu manfaatkan untuk sell on strength dulu lah ya. Habis itu jangan masuk dulu ya. Keep away from the market dulu. Habis itu next saham yang populer lagi ya, ANTM. ANTM polanya kembar sama Breeze. Jadi pola double topnya support di kisaran 2500 sampai 2600 itu tembus, itu berarti confirm ya. Udah confirm pola pembalikan dari uptrend menuju trend bearish atau sideways. Nah, sekarang nih ANTM lagi tertahan di support Fibo ya. Fibo 2150 sampai 2300. Nah, ya kalau support-support gini kalau misalnya market lagi bearish ya susah juga, paling ngarepin pantulan doang karena big map-nya, peta besarnya itu turun, mengarah turun ya. Nah, khusus ANTM nih hati-hati nih, ada support psikologis di angka 2000 ya, area dia konsol nih. 1850 sampai 2050 lah. Itu support psikologis 2000 ya. Hati-hati kalau misalnya ditembus supportnya agak jauh selanjutnya ya. Itu bisa langsung ke arah 1000 sampai 1250 lah tempat dia konsolidasi awal ya. Jadi ANTM sarannya sama seperti Breeze, every bounce is a sell. Jadi kita misalnya berenang di suatu lautan itu jangan pernah melawan arus. Jadi kalau melawan arus sudah pasti 100% tenggelam. Oke. Jadi arus IHSG sekarang lagi turun, jangan dilawan ya. Biarkan dia mentok dulu sampai dasar. Dan tiap penurunan itu nggak langsung mantul kencang banget, enggak. Dia pasti sideways dulu. Saat sideways konsolidasi, itu saat best buy. Oke. Next, yang kita bahas ini. Nah, sekarang saya mau bahas saham KF ya. Saham KF ini berarti saya bahas pokoknya perwakilan aja ya. Ini saya bahas saham farmasi. Saham farmasi, kenapa ARB berjilid-jilid? Karena jadi kita kalau misalnya beli suatu barang, kita harus tahu dulu isinya barang itu seperti apa, fundamental KF itu seperti apa. Jangan membeli yang sudah PBV, price book value-nya sudah tinggi banget, atau PER-nya sudah ratusan ya, jangan pernah beli saham kayak gitu. Hasilnya seperti KF, kita lihat. Dan kemarin itu saya pernah bahas nih, Bang, kalau misalnya saya nyangkut nih di KF, di saham farmasi gimana ya? Itu ada pantulan, sebenarnya ada sekali pantulan kemarin itu tuh. Persis yang saya kotakin, lihat ya teman-teman. Tuh, pantul di sini. Hijau di sini tertahan di kisaran 4350 sampai 4625, dia mantul. Itu teman-teman kalau misalnya exit pada saat itu, saya kemarin itu ada saranin ya. Untuk farmasi pokoknya exit pokoknya secepat mungkin ya. Exit di sini. Nah, teman-teman bisa menyelamatkan loss berapa persen tuh sampai sini tuh. Dari 4350 ke 4625 dia mantul loh. Pas prediksi saya ini di sini ya, tuh di kotak warna pink, dia pas mantul di sini. Sebelum akhirnya turun lebih dalam lagi ya. Saran untuk farmasi, every bounce is a sell. Ini kalau farmasi sih udah urgent banget lah, pokoknya every bounce is a sell, must sell ya. Harus terjual. Next support kuatnya sebenarnya kisarannya itu jauh loh. Sekarang kan KF di 3150-an ya. Nah, supportnya di 2200-an, 2350 tempat di base handle-nya ya nih. Dia kan cup with handle nih. Base-nya di sini. Nah, itu supportnya. Terus kalau misalnya tembus juga nih, nggak kuat, nggak ada buyer yang mau nampung, itu very last supportnya di kisaran 1000. Kalau misalnya KF tembus 1000-nya ya udah dia mainnya ratusan lagi kayak dulu lagi ya, berarti sebelum dia benar-benar awal ditarik awal ya. Saran saya untuk farmasi itu tidak ada best buy, nggak ada area best buy, hindari aja. Dia news sudah habis. Oke, news sudah habis, tolong hindari saham-saham farmasi.
Next, PTPP. PTPP ini sebenarnya saham bagus ya. Apalagi berita tentang SWF-nya kuat banget ya. Saham-saham konstruksi. Tapi kita nggak usah bahas tentang itu dulu, kita bahas tentang trennya dulu. PTPP ini saya lingkarin kotak warna kuning ya. Itu rectangle trend di channelnya itu sudah patah nih. Kita lihat nih, dia uptrend channelnya bagus banget ya. Nurut nih, PTPP ini salah satu saham yang bisa dibilang enak dilihatnya, nurut ya sama uptrend channelnya ya. Di sini dia tembus. Tembus berarti mengkonfirmasi patah tren ya. Patah tren berarti gimana Bang? Ya berarti berubah arahnya jadi dari uptrend menjadi sideways atau menjadi downtrend langsung ya. Kita lihat di sini nih. Di sini, oh ini ada candle hijau nih Bang. Artinya apa ya? Ya ini artinya ada rebound di sini. Reboundnya konstruksi kemarin memang nggak main-main ya, 10%-an ya. Tapi lihat deh, ini setiap kenaikan konstruksi itu dia membentuk higher low. Jadi titik tertinggi makin turun. Dia meskipun rebound tapi membentuk pola higher low. Jadi polanya makin turun titik tertingginya. Jadi ini dinamakan fake rebound atau rebound yang palsu ya. Jadi hati-hati dengan sinyal rebound yang palsu seperti ini karena teman-teman nanti misalnya beli di sini nyangka, wah udah rebound nih, ayo beli sebelum ketinggalan kereta. Jangan pernah berpikiran kayak gitu karena banyak fake rebound ya. Next, support dari PTPP itu di kisaran 1315 sampai 1410 ya. PTPP itu best buy-nya itu di kisaran under 1000. Under 1000 itu PTPP is the best buy. Mencerminkan PBV jauh di bawah 1.0 ya. PBV itu price book value ya. Jadi teman-teman kalau suatu saham PBV-nya di bawah 1 itu kategorinya fundamentalnya bagus ya. Karena itu udah di bawah harga bukunya dia ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih ya teman-teman.